Kembali lagi di Celengan Drama. Kali ini kita akan melanjutkan serial drama Korea yang berjudul Rocky Historian Go Hae-ryung. Nah, ini nih yang paling ditunggu-tunggu. Kita telah masuk di episode terakhir. Gak kerasa ya guys, setelah sekian lama perjalanan kita akhirnya tamat juga. Tapi kalian jangan khawatir, mulai besok Mimin akan upload drama Korea yang baru lagi. Jadi stay tune ya guys. Ya udah deh, biar kalian gak penasaran sama endingnya, cus langsung aja kita melebur ke alurnya. Di episode yang terakhir ini, kita sedikit flashback ke 20 tahun sebelum terjadi kudeta kekuasaan. Saat itu, terlihat Go Ja-kyung muda sedang menaiki kuda bersama dengan temannya. Mereka bermaksud menyerahkan surat dari Seo Rawon kepada Raja Yi-kyom. Tetapi di tengah jalan, mereka dihadang oleh pengawal konselor Min yang saat itu masih menjadi pejabat penyensoran. Mereka pun ditangkap, kemudian dibawa ke pejabat Min. Saat itu, Go Ja-kyung diperintahkan untuk merubah isi surat tersebut sesuai perintah pejabat Min. Sedangkan di sisi lain, terlihat Raja Yi-kyom sedang menunggu kelahiran anak pertamanya, yang selanjutnya diberi nama Do Won Yi-rim. Tetapi belum sempat menemui putra pertamanya, ia mendapatkan laporan jika Pangeran Hamyong dan Min Ok-pyong berkhianat. Dengan segera, Raja Yi-kyom mendatangi istana kerajaan. Sedangkan di istana, nampak terjadi peperangan di istana. Saat itu, Raja Yi-kyom berada di singgasana. Ia dituduh sebagai raja yang menganut agama Katolik dan ingin merubah Joseon menjadi negara Katolik. Belum sempat ia selesai menjelaskan, raja sudah terbunuh oleh pedang pejabat Min. Sedangkan di Seo Rawon sendiri, Ja-kyung datang bersama dengan temannya yang terluka. Ia mengakui kesalahannya kepada Guru Yeongan dan meminta sesuatu untuk menebus kesalahannya. Guru Yeongan akhirnya menitipkan putri sematawayangnya untuk dijaga oleh Ja-kyung, dan sejak saat itu mereka hidup dalam pelarian dan menyembunyikan identitas keduanya. Begitu juga dengan kehidupan Pangeran Yi-rim yang sedari awal sudah menjadi pelarian di istana. Oke, kita kembali ke masa sekarang. Saat itu, nampak Hae-ryung tidak dapat memasuki Nokseodang karena para pengawal istana sudah mulai berjaga. Pangeran yang melihatnya pun tidak dapat melakukan apa-apa. Hae-ryung memutuskan untuk pulang, namun Seulgum dan asisten kakaknya menjemput di luar gerbang istana dan memberinya kabar jika rumah dalam keadaan berantakan dan sudah mendapatkan rumah sementara. Hae-ryung meminta kepada sang asisten untuk mengantarkannya ke tempat kakaknya. Tak lama mereka tiba di kediaman itu yang ternyata sedang mengadakan pertemuan dengan Tuan So Baekson dan Mo-hwa. Tujuan Hae-ryung datang adalah ingin membantu pergerakan yang akan dilakukan kakaknya dan anggota yang lain untuk mencari kebenaran dan ketidakadilan. Hae-ryung mengatakan bahwa dirinya sudah menemukan catatan harian petugas Kim Il-mok. Ia juga sudah membeberkan hasil temuannya kepada petugas senior yang lain dan hanya menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Hae-ryung mengatakan jika ia sudah tidak bisa berdiam lagi karena di tahun itu kakaknya dan Mo-hwa kehilangan sosok seorang guru. Ia kehilangan sosok seorang ayah yang sangat dicintainya. Sementara itu, konselor Min sedang melakukan pertemuan dengan beberapa pejabat pendukungnya. Mereka mulai membahas petisi yang dibacakan oleh petugas Min. Dan di saat yang bersamaan, konselor Min akan memberikan hukuman kepada anaknya itu. Namun sebelum itu, ia akan menghabisi nyawa Pangeran Yi-rim terlebih dahulu yang dianggapnya sebagai sumber berbagai masalah yang sering timbul. Sedangkan di istana Nokseodang, Pangeran Yi-rim sedang beristirahat dan belum sempat tertidur. Ia merasa ada seseorang yang datang ke ruangannya, namun saat ditanyakan kepada petugas jaga, mereka tidak melihat ada seseorang yang masuk. Pangeran Yi-rim kembali ke ruangan dan mendapati jejak kaki yang menunjukkan lari ke belakang istana. Di keesokan harinya, nampak para pengawal dari kantor sekretariat mendatangi kantor sejarawan. Hae-ryung dan teman-temannya yang melihat hal itu bergegas berlari menuju kantor sejarawan. Rupanya, tujuan para pengawal itu untuk membawa petugas Min untuk dimasukkan ke dalam penjara. Para petugas sejarawan mencoba memberi perlawanan, namun aksi mereka nampak sia-sia. Dan akhirnya petugas Minwo menghentikan aksi mereka dan mengikuti para pengawal itu.
Kemudian, Haeryung mencoba mendatangi Tuan Sobaekson untuk meminta bantuan. Ia ingin pasukan Sobaekson menggantikan pasukan yang bertugas di istana Nokseodang sehingga ia dapat menemui Pangeran Yirim. Semua persiapan telah selesai, pasukan Sobaekson telah menggantikan posisi jaga di Nokseodang. Haeryung segera mendatangi pangeran dan mengulurkan tangan untuk kemudian membawanya keluar dari istana. Setelah mereka berhasil keluar dari istana, Haeryung mengajak Pangeran Yirim mendatangi suatu rumah, yang dimana rumah tersebut sebagai markas berkumpulnya para kaum loyalis raja terdahulu yang juga ayah kandung dari Pangeran Yirim. Dan ketika Pangeran Yirim memasuki rumah tersebut, ia disambut beberapa orang kepercayaan Raja Yigyeom dan melakukan penghormatan karena merasa bangga dapat bertemu dengan satu-satunya pewaris tahta kerajaan. Pangeran Yirim merasa terharu melihat kesetiaan mereka. Kemudian Mohwa menceritakan masa lalunya yang merawat ibu pangeran dan mengandung hingga melahirkan pangeran. Mendengar sedikit kisah mengenai ibunya, Pangeran Yirim sudah sangat berbahagia. Ternyata selama ini ayah dan ibunya dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa baik. Mohwa kembali mengatakan akan mengakhiri semuanya ketika perjamuan untuk kenaikan tahta. Ia meminta pangeran untuk pergi menyelamatkan diri karena keselamatan pangeran lebih penting. Kini di istana sang raja sedang mengadakan pertemuan dengan Pangeran Jin dan Konselor Min. Mereka membahas mengenai perjamuan untuk Ibu Suri. Konselor Min mengatakan untuk tetap melaksanakan perjamuan, tapi ia mengingatkan agar sang raja tidak terpengaruh oleh Ibu Suri dan akan melakukan tindakan kepada Pangeran Yirim. Pangeran Jin yang mendengar perkataan Konselor Min sempat membantah. Namun ia kembali terdiam saat Konselor Min mengatakan bahwa mereka berdua dapat mempunyai tahta karena keputusan dirinya 20 tahun yang lalu. Sang raja dan Pangeran Jin hanya terdiam mendengarnya. Tetapi Pangeran Jin kembali teringat akan masa lalunya bersama dengan Yirim. Mereka sangat kompak dan akrab di berbagai kesempatan, hingga ia harus memutuskan untuk mengurung Yirim di Nokseodang. Tentu saja hal itu membuat dia merasa sedih dan pergi keluar istana untuk menemui Sahui. Sebenarnya maksud kedatangan Pangeran Jin untuk menanyakan mengenai isi dari catatan harian tersebut. Sahui merasa tidak keberatan dan mengambilkan salinannya. Setelah Pangeran Jin membaca catatan tersebut, ia menyadari memang ada yang salah sewaktu terjadi pelengseran raja terdahulu. Tak lama, petugas Minwo dibebaskan dari penjara oleh pangeran. Dan setelah tiba di rumah ayahnya, Konselor Min tampak keheranan dengan tindakan Pangeran Jin tersebut. Lalu terlihat Haeryung yang sedang berada di rumah barunya. Saat itu, dia tidak bisa tidur dan memutuskan untuk keluar ruangan. Tak lama, Pangeran Yirim juga melakukan hal yang sama. Sang pangeran merasa sulit tertidur karena memikirkan mengenai kejadian yang akan terjadi pada dirinya di esok hari. Saat itu, sang pangeran juga berpesan kepada Haeryung untuk selalu mengabarinya jika Haeryung pindah rumah agar sang pangeran dapat selalu berkunjung. Begitu juga dengan Haeryung. Ia juga berkata jika ia tidak akan pernah lagi meninggalkan pangeran dan akan tetap berada di sisinya. Keduanya kembali mencurahkan isi hati yang sebenarnya dan memperbaiki keadaan. Tak lupa, sang pangeran juga memberikan ciuman untuk mengikat cinta mereka. Keesokan harinya, perjamuan untuk kenaikan tahta dimulai. Di awal perayaan masih terlihat sesuai rencana, namun setelah Konselor Min membacakan ucapan kehormatan, terlihat Inspektur Go Jagyong berdiri di depan dan mengakui kejahatannya, yang saat itu telah menukar surat dari Seorawon kepada raja terdahulu dan membawa bukti-bukti tulisan surat tersebut. Ia juga mengatakan jika terpaksa melakukan atas ancaman dari Konselor Min yang saat itu menjadi pejabat di kantor penyensoran. Ia ingin dihukum yang sepantasnya bersama dengan Konselor Min. Mendengar itu, beberapa pejabat yang mendukung Konselor Min dan ikut dalam pelengseran tersebut mulai membela diri dan ingin menyelamatkan hidupnya masing-masing. Begitu juga dengan Konselor Min yang tetap tidak mengakui kesalahannya dan malah menunjuk Ibu Suri sebagai dalang di balik kejadian selama ini. Namun tak lama, terlihat Pangeran Yirim datang dalam acara tersebut. Ia bermaksud mengungkapkan jati diri yang sesungguhnya.
Hal itu membuat sang raja merasa marah dan memerintahkan kepada para sejarawan untuk berhenti mencatat atas apa yang diucapkan oleh Pangeran Yirim. Namun tak ada satupun yang mengikuti perintah raja tersebut. Justru Heryung duduk di samping Pangeran Yirim dan mencatat kembali. Tanpa ragu, sang raja memerintahkan untuk menyeret keluar Heryung. Namun saat itu Heryung dengan berani kembali mengatakan jika lehernya disayat dia akan tetap menulis. Dan sejarawan yang lain akan menggantikannya. Bahkan saat semua sejarawan dibunuh atau diambil tinta dan kertasnya, para sejarawan akan tetap memberitahu sejarah yang sebenarnya dari mulut ke mulut, dari guru ke murid, dan dari orang tua ke anak-anaknya. Mendengar hal itu, para petugas yang lain mulai berdiri dan memberikan dukungan kepada Heryung. Tak lama, terlihat Pangeran Jin mulai menentukan sikapnya dan berdiri bersama Yirim dan para sejarawan. Ia mengungkapkan bahwa selama ini Konselor Min yang ingin menghancurkan raja dan melukai rakyat. Pangeran juga ingin mengungkapkan kebenaran di balik pelenseran raja terdahulu. Ia memohon untuk memperbaiki nama yang tertuduh dan menghukum orang yang melakukan kejahatan. Ia ingin memulai mencari kebenaran dengan membuat komite penyelidikan khusus. Tak lama, satu persatu pejabat mulai mendukung permohonan Pangeran Jin. Mendengar dukungan dari berbagai kalangan pejabat membuat Ibu Suri terharu dan meneteskan air mata. Ia merasa perjuangan mencari kebenaran dan keadilan akhirnya tersampaikan. Begitu juga dengan sang raja yang merasa terdesak, akhirnya mengabulkan permohonan Pangeran Jin dan Pangeran Yirim. Sebelum menjalani hukuman, Konselor Min menyempatkan diri untuk minum bersama dengan putranya, yaitu petugas Minwo. Dalam kesempatan itu, keduanya saling mengungkapkan perasaan petugas Min yang dulunya menjadi panutan dan selalu melawan pejabat cendekiawan dengan ilmu pengetahuan. Ia tak pernah pelit tentang isi buku meskipun harus berpakaian lusuh. Ayahnya pun juga mulai menyadari jika ia berubah ketika mendapatkan kekuasaan. Saat itulah ia merasa jika kekuasaan bagaikan air mata ketamakan yang dapat membuat orang buta begitu merasakannya. Namun ia merasa tidak bersalah saat keputusan melengsarkan raja terdahulu. Menurutnya, raja terdahulu mengajarkan budaya asing dan menghilangkan moral yang dibangun raja sebelumnya dan juga para cendekiawan. Namun hal itu kembali ditentang oleh petugas Min dengan mengatakan dunia baru akan muncul, yaitu dunia bukan untuk raja dan para pejabat, melainkan dunia untuk rakyat. Hari itu, terlihat Mohwa dan Heryung datang mengunjungi kakaknya yang berada di penjara. Heryung mengatakan bahwa ia merasa lega setelah apa yang terjadi. Dan Heryung mengatakan akan tetap menjadi adik kesayangan Go Jagyong, yaitu Go Heryung. Keduanya pun merasa bahagia dapat saling menguatkan di saat terakhir. Sementara itu, di kediaman Ibu Suri, terlihat Pangeran Jin yang melaporkan keputusan sang ayah yang semuanya diserahkan kepada Ibu Suri. Tak lama, Pangeran Yirim datang di kediaman Ibu Suri. Dan saat Pangeran Jin akan keluar, Yirim menahannya dan ingin kakaknya itu mendengarkan keputusan dari dirinya. Yirim meminta kepada Ibu Suri untuk melepaskan gelar yang disandangnya. Ia merasa terbebani dengan gelar tersebut. Ia ingin hidup bebas dan akan berkeliling untuk melihat keindahan dunia. Ibu Suri nampak menolak permintaan tersebut dan masih membutuhkan waktu untuk berpikir. Setelah itu, Heryung menemui pangeran untuk menanyakan keputusan yang diambilnya. Heryung merasa ini bukanlah akhir melainkan awal kehidupan baru untuk Pangeran Yirim dan bersiap meninggalkan Nokseodang. Mereka berdua kembali teringat akan masa lalu saat pertama kali bertemu di istana Nokseodang. Dari rasa benci, susah, senang, bahkan kisah percintaan mereka dimulai dari Nokseodang. Tanpa terasa, 3 tahun telah berlalu dan komite penyelidikan telah menyelesaikan tugas mereka. Nampak di kantor sejarawan, Heryung mendapatkan kenaikan jabatan, begitu juga dengan sejarawan yang lain. Namun saat itu tanpa kehadiran petugas Minwo dan Sahui. Yang keduanya mendapatkan hukuman diasingkan di suatu wilayah.
Di kehidupan yang baru, Sahwi tampak mengajarkan baca dan tulis kepada anak-anak di sekitar rumahnya. Sedangkan petugas Minwo menjalani kehidupan sederhananya dengan adiknya di desa. Namun tak lama, para petugas sejarawan mendatangi rumah petugas Minwo dan meminta untuk kembali menjadi sejarawan atas perintah Raja Yijin. Sedangkan Raja Yijin menginginkan Seorawon kembali dibuka dan menjadi masa depan Joseon. Kemudian terlihat Pangeran Yirim dan beberapa pengawalnya berniat akan kembali ke istana. Tetapi saat itu tiba-tiba saja Pangeran Yirim mengatakan kepada Kasim Sambo jika malam ini dia tidak jadi pulang ke istana, dan pangeran juga berpesan untuk tidak mengganggunya. Dan ternyata sang pangeran kembali berkunjung ke rumah Haeryung. Malam harinya terlihat Haeryung yang sedang pulang bekerja. Haeryung menjadi sedikit terkejut karena melihat kamarnya yang dihiasi dengan banyak lilin dan bunga. Ditambah lagi saat itu dia juga melihat sang pangeran yang sudah menunggunya. Lalu mereka berdua pun kembali bermesraan. Keesokan harinya, terlihat mereka berdua mulai terbangun dari tidurnya. Dan saat itu mereka bangun terlambat. Pangeran Yirim juga langsung mengingatkan Haeryung untuk segera pergi bekerja. Dengan sangat tergesa-gesa, Haeryung pun langsung berlari. Tetapi saat itu dia malah kembali menghampiri sang pangeran. Dan ternyata Haeryung lupa memberikan sebuah ciuman kepada sang pangeran. Lalu setelah itu barulah dia pergi untuk bekerja. Sang pangeran pun juga terlihat sangat senang sekali. Saat Haeryung sampai di kantor sejarawan, tiba-tiba saja dia diberhentikan oleh penjaga yang berada di sana. Dan sepertinya penjaga tersebut tidak mengenalinya. Karena hal itu, Haeryung pun kembali mengenalkan dirinya dan memperlihatkan tanda pengenal kepada penjaga tersebut. Hingga akhirnya Haeryung pun diperbolehkan untuk masuk ke kantor tersebut. Saat Haeryung memasuki kantor, dia terlihat sangat bahagia karena dia berhasil meluruskan sejarah yang ada di kerajaannya. Kini pada akhirnya tahta kerajaan tersebut jatuh kepada Pangeran Yijin. Dan Haeryung bisa kembali melanjutkan pekerjaannya sebagai penulis sejarah di titah kerajaan dengan sangat tenang tanpa ada tekanan. Sedangkan sang Pangeran Yirim juga kembali menjadi pangeran tanpa ada larangan sedikit pun kepadanya. Kisah cinta di antara sang pangeran dan penulis sejarah itu pun akan selalu bahagia. Dan berakhirlah drama Korea kali ini. Gamsahamnida.